Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Abu Bakar Supu dengan NIM 811421029, peminatan kesehatan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan senyawa timbal. Timbal adalah unsur kimia yang memiliki simbol Pb dengan nomor atom 82. Timbal ini adalah logam berat yang ditemukan dalam berbagai senyawa. Timbal digunakan dalam banyak aplikasi seperti pembuatan cat, baterai, dan bahan tahan panas. Paparan yang berlebihan terhadap timbal dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius karena sifatnya yang toksik. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemantauan timbal balik dalam lingkungan sangat penting untuk melindungi kesehatan manusia dan ekosistem. Fase eksposisi. Di fase eksposisi ini, senyawa timbal merujuk pada periode di mana individu terpapar atau memiliki kontak dengan senyawa timbal. Adapun fase eksposisi senyawa timbal dapat terjadi melibatkan beberapa jalur, yaitu yang pertama ada inhalasi. Inhalasi ini dapat terjadi ketika individu menghirup partikel atau uap senyawa tersebut. Timbal dapat tersebar di udara melalui berbagai aktivitas industri atau dari sumber lainnya. Setelah inhalasi, senyawa timbal dapat diserap melalui saluran pernapasan dan masuk ke dalam aliran darah. Adapun melalui pencernaan, yaitu dapat terjadi melalui mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh timbal. Senyawa timbal dapat berasal dari polusi udara, cat lama, atau pipa air tua yang mengandung timbal. Setelah tertelan atau terkonsumsi oleh senyawa ini, senyawa timbal dapat diserap oleh saluran pencernaan dan masuk ke dalam aliran darah. Sedangkan yang melalui kulit dapat terjadi melalui kontak langsung dengan senyawa tersebut. Timbal dapat diserap melalui kulit dan masuk ke dalam aliran darah. Paparan kulit terutama menjadi resiko ketika seseorang bekerja dengan senyawa timbal atau berada di lingkungan yang terkontaminasi. Seseorang bekerja dengan senyawa timbal ini, misalnya seseorang bekerja dengan menggunakan bahan yang mengandung senyawa timbal. Dampak paparan kulit termasuk iritasi kulit, gangguan sistem saraf, dan masalah kesehatan lainnya. Dan yang kedua ada fase toksokinetik. Di fase toksokinetik ini, senyawa timbal melibatkan serangkaian proses dalam tubuh manusia yang menjelaskan bagaimana senyawa timbal bergerak, berubah, dan dikeluarkan di tubuh setelah paparan atau setelah terkena paparan. Senyawa timbal dapat diserap melalui berbagai jalur seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dari inhalasi, pencernaan, dan juga kulit. Setelah terpaparnya, senyawa timbal dapat menyebar melalui aliran darah ke berbagai organ dan jaringan dalam tubuh. Senyawa timbal biasanya tidak mengalami metabolisme utama, tetapi beberapa senyawa organ timbal dapat mengalami beberapa bentuk perubahan kimia dalam tubuh. Timbal dapat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai cara seperti urin, feses, dan saliva. Fase toksodinamik. Pada fase toksodinamik ini, senyawa timbal dapat berinteraksi dengan reseptor di dalam tubuh, mengganggu jalur sinyal biologis normal, terutama timbal dapat meniru efek ion logam yang lebih esensial seperti kalsium dengan mempengaruhi proses biologis. Senyawa timbal dapat memodulasi jalur biokimia yang ada di dalam tubuh, mengubah proses metabolisme dan fungsi seluler. Hal ini terutama dapat terjadi melalui penghambatan enzim atau pengaruh terhadap proses sinyal. Paparan timbal dapat mempunyai dampak pada berbagai organ, terutama pada sistem saraf pusat, sistem hematopoietik, dan sistem reproduksi. Salah satu aspek penting dari fase toksodinamik ini, senyawa timbal adalah dampak pada perkembangan anak-anak yang dapat menyebabkan gangguan kognitif dan perilaku. Adapun gejala umum yang terjadi setelah terpaparnya senyawa ini seperti terjadinya kelelahan, gangguan tidur, gangguan pencernaan, dan juga sakit kepala. Ada juga gejala yang terjadi pada sistem hematopoietik,
yaitu terjadinya anemia, lemah atau lelah tanpa sebab yang jelas. Ada juga gejala yang terjadi pada sistem reproduksi, yaitu gangguan kesuburan dan komplikasi selama kehamilan. Baik, hanya itu yang saya bisa jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.